Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, jalur Pantura, Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman serta menjawab banyak pertanyaan teman-teman semua, yaitu tentang batang primer dan sekunder serta berlanjut ke tersier. Anggur ini saya bentuk dengan sistem para-para. Karena ini saya jadikan naungan di halaman rumah, dengan cara sistem ini lebih bagus dan meneduhkan. Ini saya buat sistem para-para dengan single, yaitu hanya satu saja sekunder seperti ini, dan saya bentuk percabangan dengan menggunakan tunas air. Saya jadikan tersier dan berlanjut pembuahan tetap menggunakan tunas bat seperti ini. Nah, ini kalau dilihat dari kondisi dari atas, ini tanpa naungan. Jenis anggur ini sangat bandel sekali, kuat dan tidak mudah terserang jamur walaupun kehujanan. Berikut contoh tanaman yang saya siapkan. Nah, ini sama masih jenis ninel yang saya baru pindah tanam itu 1 minggu. Dia sudah ada pemulihan, tidak ada stres. Untuk teman-teman yang membentuk batang primer seperti ini, usahakan daun utama jangan dibuang. Dan juga tunas air hanya dipotes, sisakan 3 atau 2 daun saja. Fungsinya adalah agar supaya fotosintesis pada daun tetap terjaga, batang tidak mudah mengering, dan pertumbuhannya juga nantinya bagus, bisa bulat, tidak gepeng. Nah, ini batang primer saya bentuk sekitar tinggi 2 meter. Nah, setelah itu kita robohkan, membentuk batang sekunder dan juga batang tersier seperti ini. Nah, ini hasilnya. Agar supaya nantinya batang-batang tersier itu tumbuh merata, kita kasih batas, yaitu seandainya kanan 1 meter, kiri 1 meter. Jika sudah melewati batas, maka kita lakukan axle break atau pemotesan, agar supaya nutrisi akan mengalir pada cabang yang posisinya lagi tumbuh terlambat. Nah, ini sengaja saya hentikan setelah mencapai panjang 2 meter. Nah, batang sekundernya saya buat 2 meter karena ini pertumbuhan pertama. Kalau nanti kepengen panjang lagi, bisa kita sambung lagi, tapi setelah proses tersier ini terbentuk. Nah, hasilnya seperti ini, tidak ada daun yang saya buang. Saya biarkan agar supaya batang tersebut tumbuh dengan bagus. Nah, ini saya tanam yaitu di atas seperti sistem pot, agar teman-teman tidak bingung ini ditanam di apa. Ini tanam dengan sistem pot, yaitu di bawah kaleng saya kasih media sekitar 50 kali 50. Nah, sisinya seperti ini, masih tetap di dalam kaleng tapi saya lubangi. Contoh yang jelas sudah saya bagikan kemarin, hasilnya seperti ini. Tujuan saya membentuk itu hasilnya seperti ini. Ini tadinya masing-masing tersier itu 1 meter. Dan akhirnya saya pangkas, saya sisakan yaitu panjang 0,5 meter. Sekitar 4 atau 5 mata tunas. Dan sekarang sudah pada pecah, yaitu pada 2 mata tunas, yaitu yang di ujung. Nah, semua membawa bunga seperti ini. Dengan perencanaan yang bagus dan rapi, nantinya akan terbentuk
percabangan yang sangat menyenangkan, dan buah pun lebih teratur, sehingga bagi yang melihat pun akan tertarik untuk menanam tanaman anggur. Sehingga pertumbuhan dan percabangan tidak acak-acakan, dan kita pun senang untuk memelihara dan merawatnya. Nah, semua seperti ini bentuknya, ini hasilnya, tujuannya seperti tadi, hasilnya seperti ini. Nah, dengan sistem seperti ini kita bisa menghasilkan banyak buah, karena cabang-cabang tersier itu kanan kiri ada. Nah, semua sudah membawa bunga. Satu tersier mengeluarkan 2 mata tunas pecah semua tunas batnya, sehingga tinggal ngalikan dan hasilnya sangat memuaskan seperti ini. Ini tanaman saya sambung 2 bulan, hasilnya seperti ini. Makanya saya pilih Ninel itu senang saya itu seperti ini. Pertumbuhannya sangat cepat, luar biasa. Sehari hampir sejengkal. Kalau pas pertumbuhannya bagus sekali. Nah, hasilnya seperti ini. Jika teman-teman ingin mencoba serta ingin mengkoreksi pada video lama, bisa dibuka di situ, sudah saya bagikan. Dan kali ini juga saya perlihatkan hasilnya. Pertumbuhannya sangat bagus dan perkembangannya juga memuaskan. Nah, ini kalau dilihat dari bawah seperti ini hasilnya. Nah, ini kalau dilihat posisi dari samping hasilnya seperti ini. Dengan sambungan selama 2 bulan, pertumbuhan sangat menyenangkan seperti ini. Pemangkasan saya bentuk merata, tidak berpatokan pada mata tunas, karena mata tunasnya ini ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Tetapi saya ambil ratanya saja, sekitar setengah meter dari cabang sekunder. Hasilnya seperti ini. Semua pemangkasan, 2 mata tunas pecah dan membawa bunga seperti ini. Nah, kalau kita menanam anggur, pasti sangat menyenangkan sekali di depan rumah. Tanamannya subur-subur sehingga kita betah tinggal di rumah. Saran saya bagi teman-teman yang ingin menanam anggur, carilah bibit yang sudah dipastikan buahnya mudah dan perawatannya juga mudah. Nanti kalau sudah jago atau pintar, boleh kita mencoba jenis-jenis yang sulit atau jenis-jenis yang baru. Agar supaya kita dapat mendapatkan hasil secepat mungkin dan tidak membuang-buang waktu kita dengan percuma. Nah, sekarang kita lihat posisi di atas seperti ini kondisinya. Nah, ini memang sengaja nantinya akan saya gunakan naungan tanaman stroberi. Nah, ini jenis ara sudah mulai tumbuh tunas airnya seperti ini. Ini saya pelihara, nantinya saya biarkan masing-masing 1 meter, kanan 1 meter, kiri 1 meter. Saya bikin seperti duri ikan. Nah, ini baru 1 meter, maka pertumbuhannya saya biarkan. Dan ini yang tadi dilihat dari atas, kiri setengah meter, kanan setengah meter, dan saya pangkas merata dan menghasilkan bunga semua. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat pada teman-teman pemirsa bagaimana cara membentuk cabang primer dan bagaimana cara membentuk cabang sekunder, serta bagaimana membentuk cabang tersier serta pemangkasan dan membuahkannya. Yang penting ketika kita membuahkan harus ada aturan serta cara yang harus diikuti sebagaimana telah saya bagikan pada video-video kemarin. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen agar supaya
channel petani hidroponik Comal berkembang dengan baik dan penuh keberkahan, saling berbagi, dan semoga bisa memberi manfaat bagi para pemirsa semua. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang pesan dan beli bibit pada petani hidroponik Comal, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena sampai saat ini saya belum bisa melayani pemirsa dengan baik, karena bibit stok kami sangat terbatas dan tidak ada yang bisa saya kirim pada para pemirsa. Semoga dengan kekurangan saya ini bisa dimaafkan para pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.